Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mereview buku yang telah saya baca. Itu adalah buku berjudul Biru Laut. Buku Biru Laut ini adalah karya dari penulis Leila Salika Chudori atau Leila S. Chudori. Penulis ini merupakan salah satu penulis yang sudah terkenal, dan buku ini juga sudah dicetak lebih dari 88.000 eksemplar dan sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Inggris. Dan memang buku ini sangatlah memiliki makna yang tersendiri di dalam buku ini, dimana ketika kita membaca buku ini emosi kita dapat teraduk-aduk seperti itu. Jadi di awal cerita, Biru Laut Wibisono nama lengkapnya, pada saat itu Biru Laut Wibisono telah lulus dari sekolah menengah atas dan akan melanjutkan studinya ke Universitas Gadjah Mada. Selama berkuliah, Biru Laut adalah sosok yang sangat rajin. Dia rajin menulis dan juga membaca sastra seperti itu. Jadi Biru Laut sendiri ada ketertarikan dalam dunia sastra. Pada suatu ketika, Biru Laut dipertemukan dengan seseorang yang bernama Kinan. Dan Kinan ini adalah ketua organisasi dari organisasi terlarang sebetulnya. Organisasi terlarang yang pada masa Orde Baru itu dilarang atau tidak diinginkan keberadaannya. Dan organisasi ini bernama Winatra dan Wirasena. Latar belakang cerita ini pula itu berlatar masa Orde Baru di tahun 1998. Ya, intinya pada saat itu di zaman Pak Soeharto ya. Di zaman itu teman-teman aktivis mahasiswa berjuang dengan keras, dengan sepenuh hati dan jiwa untuk memperjuangkan suara rakyat yang tertindas. Di buku ini, Biru Laut dan teman-temannya itu memiliki kesamaan hobi yang sama, yaitu dalam hal sastra. Pada saat itu karya-karya dari Pramoedya Anantatur yang dilarang keberadaannya oleh negara, namun oleh mereka karya-karya tersebut dikumpulkan dan dikaji lebih lanjut terkait dengan sastra-sastra yang dibuat oleh Pramoedya Anantatur. Setelah itu dengan adanya diskusi-diskusi tersebut, diskusi-diskusi mengenai arah demokrasi negara kita ke depannya dan lain sebagainya, tibalah di suatu masa ketika ada satu kasus di mana warga di daerah Jawa Timur itu mendapatkan represif dari pihak militer, yang dimana pada saat itu kebun-kebun mereka akan digusur menjadi lahan latihan militer. Pada saat itu pula teman-teman Biru Laut dari organisasi Winatra dan Wirasena bergegas untuk berangkat ke daerah tersebut untuk membela masyarakat di sana, yang dimana masyarakat tersebut tertindas oleh pihak-pihak militer. Pada saat itu pula mereka menjalankan misi, di mana latar belakang pada saat itu adalah di malam hari. Mereka sampai di desa tersebut di malam hari, dan pada saat itu pula mereka pergi ke sana secara diam-diam tanpa diketahui oleh para anggota militer yang sedang berjaga di area tersebut. Namun keberadaan mereka tetap saja dirasakan oleh para militer, anggota-anggota militer yang berjaga, dan akhirnya rencana penanaman jagung yang awalnya lahan tersebut sudah digusur, dan rencana dari Biru Laut dan teman-temannya untuk menanam bibit-bibit jagung itu gagal dan musnah seketika, karena keberadaan mereka diketahui oleh para tentara militer itu, dan ketika mereka diketahui maka mereka akan terancam dipenjara dan lain sebagainya. Pada saat itu juga untungnya warga sekitar itu membantu mereka untuk lolos dari terkaman para militer.
Selanjutnya ceritanya itu dilanjutkan ketika mereka pulang ke daerah mereka, ke kota Seyegan seperti itu. Di situ pada saat itu anggota-anggota militer itu ternyata telah membuntuti mereka dari belakang sehingga keberadaan mereka diketahui. Akhirnya pada saat itu pula seluruh aktivis mahasiswa yang ikut turun langsung ingin membela masyarakat yang tertindas oleh represif militer tertangkap seluruhnya, termasuk Biru Laut sendiri. Pada saat itu pula mereka semua diinterogasi bagaimana organisasi ini terbentuk dan juga apa visi dan misi dari organisasi ini dan mengapa kalian melanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh negara. Seperti itu, seperti yang telah dilakukan oleh negara, kayak karya-karya Pramudwin Anantatur ini dilarang keberadaannya, dan juga diskusi-diskusi mengenai kesusilaan dan juga kritik terhadap pemerintah itu dibatasi pada saat itu, namun mereka tetap melaksanakannya. Dan itulah yang dipertanyakan oleh pihak-pihak militer. Namun Biru Laut dan teman-teman aktivis mahasiswa lain bersikukuh untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut, dan mereka semua juga ditanya siapa dalang di balik organisasi ini, namun mereka tetap bersikukuh dan juga tidak menjawab pertanyaan dari para pihak militer. Akhirnya tibalah saatnya di sesi penyiksaan. Dalam sesi penyiksaan ini Biru Laut dan teman-teman disiksa, dicambuk, dipukuli, dan diinjak kepalanya hingga berdarah-darah. Namun tetap saja karena totalitas yang dimiliki oleh teman-teman aktivis mahasiswa, mereka tetap tidak menjawab pertanyaan dari para pihak militer. Sampai di mana para teman-teman aktivis mahasiswa ini ditelanjangi dan juga ditiduri di atas es balok batu yang sangat dingin, dan pada saat itu pula dengan kondisi tubuh yang luka-luka dan lain sebagainya, sangat luar biasa memang perjuangan mereka dalam menjaga loyalitasnya terhadap organisasi yang mereka ikuti, seperti itu. Selanjutnya karena kejadian itu pula beberapa mahasiswa dipenjara. Dan pada saat itu tetap saja di penjara itu diinterogasi dan tidak ada yang menjawab satupun. Akhirnya beberapa mahasiswa dibebaskan, namun ada sebagian mahasiswa lain itu karena diindikasi menjadi pendiri dari organisasi tersebut, akhirnya mereka dibawa ke suatu tempat dengan mata tertutup dan berakhir mereka diterjunkan dari tebing tinggi ke dasar laut. Nah, dari buku ini Biru Laut bercerita dari sudut pandang Biru Laut sebagai korban yang sudah meninggal seperti itu ya, karena dibunuh oleh pihak militer terkait dengan keberadaan dia sebagai aktivis mahasiswa yang pro terhadap rakyat dan tidak pro terhadap pemerintah. Di dalam buku ini ada dua sudut pandang. Jadi sudut pandang pertama itu dari Biru Laut sendiri selaku tokoh utama, dan juga sudut pandang kedua itu dari Asmara Jati. Asmara Jati ini adalah adik dari Biru Laut. Setelah Biru Laut meninggal, bergantilah sudut pandangnya. Jadi sudut pandang yang kedua itu lebih ke Asmara Jati. Jadi bagaimana pada saat itu Asmara Jati menunggu kehadiran Biru Laut, menunggu kabar abangnya yang telah hilang tanpa jejak, tanpa ada informasi apapun. Dan pada saat itu pula Asmara Jati dan keluarganya berjuang untuk menemukan Biru Laut sendiri. Namun karena suatu hal yang tidak memungkinkan, Asmara Jati dan keluarganya bertemu dengan para keluarga-keluarga aktivis, keluarga-keluarga korban yang korban-korban aktivis di tahun 98, berkumpul menjadi satu dan membuat suatu lembaga yang berfungsi untuk mencari keberadaan mereka.
Di buku ini juga dibahas mengenai kehangatan dari keluarga biru laut, di mana walaupun biru laut sudah tiada, namun keberadaannya tetap dianggap oleh keluarganya sendiri. Seperti contoh sederhananya ketika keluarga mereka sedang makan bersama. Walaupun biru laut sudah tidak diketahui keberadaannya di mana, namun ayah biru laut tetap menyiapkan piring untuk biru laut di meja makan dan mereka makan secara bersama-sama. Dari sinilah pembaca dapat merasakan kehangatan dan sangat menyentuh hati seperti itu. Bagaimana biru laut telah meninggal namun keberadaan mereka tidak ditemukan, dan bagaimana keluarga mereka tetap sabar, ikhlas, dan juga kuat gitu untuk menunggu keberadaan biru laut dengan harapan biru laut akan pulang suatu saat nanti. Dan mungkin kurang lebih seperti itu untuk review buku pada saat ini. Inti dari buku ini adalah sebuah perjuangan harus dilakukan secara totalitas, walaupun akhirnya akan berujung kepada risiko-risiko yang sangat besar seperti itu. Jadi di dalam buku ini penulis juga berpesan kepada mereka yang dihilangkan dan tetap hidup selamanya. Jadi inti dari buku ini seperti itu. Kepada mereka yang telah dihilangkan namun mereka akan tetap hidup selamanya, dikenal perjuangannya oleh masyarakat yang masih hidup di zaman sekarang. Mungkin itu saja review buku dari saya terkait dengan Laut Bercerita. Buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca kepada teman-teman yang kritis terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.